Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novi Rodiatul Jannah dengan NIM 12140101116. Saya dari kelas 2C, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori humanistik dan teori behavioristik guna memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah teori BKI. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai teori humanistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori humanistik ini, lalu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam teori ini, beserta bagaimana hasil penelitiannya, serta apa kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik ini. Yang pertama, pengertian teori humanistik. Apa sih teori humanistik ini? Nah, pada dasarnya, teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Nah, lalu dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Adapun bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini lebih condong untuk mementingkan konten pembelajaran dibandingkan bagaimana proses belajar berjalan. Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar, mengetahui informasi baru sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Nah, lalu selanjutnya siapa aja sih tokoh yang berperan dalam teori humanistik ini? Nah, tokoh yang berperan dalam teori ini ada 4, yaitu yang pertama David Kolb, yang kedua Honey dan Mumford, yang ketiga Habermas, dan yang keempat Bloom dan Cradwell. Namun di video kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai 4 tokoh tersebut dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi saya hanya akan menjelaskan 2 tokoh saja. Tokoh yang pertama yaitu David Kolb atau biasa disebut dengan nama Kolb. Nah, Kolb ini terkenal dengan teori pembelajaran eksperiental atau experiential learning theory, yaitu sebuah teori pembelajaran yang ditekankan pada model holistik. Lalu menurutnya, belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Pengetahuan adalah kombinasi dari kemampuan untuk memahami dan mentransformasikan pengalaman. Selanjutnya mengenai gaya pembelajaran menurut David Kolb. Menurutnya, gaya pembelajaran itu terbagi ke dalam 4 bagian atau 4 kelompok, yaitu ada converger, diverger, assimilation, dan accommodator. Nah, yang pertama, converger, yaitu tipe orang yang suka belajar dengan memiliki jawaban tertentu atau yang sudah pasti. Mereka yang memiliki gaya belajar ini biasanya ditandai dengan sifat tidak emosional dan lebih suka menghadapi benda mati dibandingkan manusia. Lalu yang kedua yaitu diverger, yaitu tipe belajar seseorang yang hobi menelaah berbagai sisi dan mencobanya menghubungkan semua sisi tersebut menjadi kesatuan utuh. Orang dengan tipe ini biasanya memiliki preferensi untuk mendalami bahasa, sastra, sejarah, atau ilmu sosial. Lalu yang ketiga, assimilation, yaitu tipe belajar seseorang yang cenderung tertarik pada konsep abstrak. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan penerapan atau praktik dari ide-ide mereka.
Biasanya orang dengan gaya belajar ini cenderung tertarik dengan hal-hal ilmiah dan matematika. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu akomodator, yaitu tipe atau gaya belajar seseorang yang berusaha mengembangkan berbagai konsep. Orang dengan gaya belajar ini cenderung menyukai hal-hal yang konkret dan bisa dipraktikkan. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Habermas. Habermas ini memiliki pendapat bahwasannya jika belajar baru akan terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Keduanya merupakan lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Lalu adapun Habermas ini mengklasifikasikan tipe belajar seseorang kepada 3 kelompok, yaitu yang pertama technical learning. Teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam secara benar. Mereka belajar tentang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa mengelola lingkungan alam secara baik dan juga benar. Lalu yang kedua ada practical learning. Teknik ini di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan manusia lain secara harmonis. Lalu yang ketiga ada emancipatory learning. Teknik ini di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Nah, lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Nah, adapun kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Lalu yang kedua, suasana yang saling menghargai. Dan yang ketiga, peran aktif peserta didik. Nah, lalu kekurangan dari teori humanistik ini diantaranya yaitu yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Dan yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai teori humanistik. Lalu selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi yang kedua, yaitu teori behavioristik. Sama halnya seperti pada teori humanistik, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian teori behavioristik ini, serta siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam teori ini, serta bagaimana pemahaman belajar menurut tokoh-tokoh tersebut. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini juga berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang berperan dalam teori behavioristik ini, yaitu yang pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga Burrhus Frederick Skinner, yang keempat Robert Gigné, dan yang kelima Albert Bandura. Nah, namun di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai kelima tokoh tersebut. Saya hanya akan menjelaskan 2 tokoh saja. Oke, langsung saja kepada tokoh yang pertama, yaitu Edward Lee Thorndike. Beliau ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1874. Beliau merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika
yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakannya dalam bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Lalu selanjutnya teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike ini bisa berupa hal konkret atau maupun tidak konkret. Selanjutnya ada pemahaman belajar dari tokoh Thorndike ini, yaitu yang pertama ada hukum sebab akibat yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dengan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada hukum pembiasaan yang menunjukkan bahwa hubungan stimulus dengan respon bisa menjadi kuat ketika dilatih atau diulang. Lalu yang ketiga ada hukum reaksi bervariasi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa individu melakukan trial and error lebih dulu untuk menunjukkan macam-macam respon sebelum mendapat respon yang paling tepat. Lalu yang keempat ada hukum sikap, yaitu hukum yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu seperti emosi dan psikomotorik. Lalu yang kelima ada hukum aktivitas berat sebelah, yaitu individu memberikan respon pada stimulus tertentu sesuai dengan persepsi terhadap keseluruhan situasi. Lalu yang keenam ada hukum respon yang merupakan pemahaman bahwasanya individu bisa menyatakan respon tindakan bahkan pada situasi yang belum pernah dialaminya. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov atau lebih dikenal dengan julukan Pavlov. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1849. Nah, beliau juga merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov ini terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Lalu di sini ada hasil eksperimen Pavlov yang akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu yang pertama ada hukum pembiasaan yang dituntut. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Lalu yang kedua ada hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui responden conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori humanistik dan teori behavioristik. Nah, di sini ada closing statement dari saya, yaitu seseorang yang sukses adalah orang yang menerima banyak hal dari orang lain. Biasanya lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ia berikan kepada orang lain. Nilai seseorang seharusnya dilihat dari apa yang ia berikan, bukan dari apa yang ia terima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.